Salam dan bahagia guru-guru hebat. Nama saya Yohanes Papuceme dari SDN Abowo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nagikeo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan tugas membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 5 nilai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak pada murid, yang kedua, mandiri, ketiga, reflektif, 4. Kolaboratif, dan yang kelima, inovatif. Jika saya seorang guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menerapkan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kita kenal bahwa menghamba pada anak, dengan cara memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kodrat mereka. Saya akan berupaya peserta didik menjadi subjek pembelajaran, bukan lagi teacher center, serta memberikan kemerdekaan dalam belajar, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga para peserta didik dapat tumbuh secara holistik, baik secara sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah sebagai berikut. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik akan lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya, peserta didik akan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Mereka juga akan belajar sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki kemerdekaan dalam pembelajaran. Yang kedua, nilai yang akan saya terapkan adalah mandiri. Sebagai seorang pendidik, saya akan selalu berusaha mempunyai niat serta kemauan yang tinggi dari dalam diri untuk mampu melakukan perubahan bagi diri saya sendiri maupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk pengembangan kompetensi baik profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang mana akan saya terapkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan peserta didik. Untuk menunjang nilai mandiri, adapun kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan sebagai berikut. Saya terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pelatihan untuk mengembangkan komunitas belajar, seperti BIMTEK, in-house training, webinar, dan kegiatan-kegiatan komunitas lainnya. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Sebagai manusia, saya juga memiliki banyak keterbatasan. Untuk itu, saya juga terbuka untuk semua kritik, saran, masukan, dan selalu mengevaluasi serta introspeksi diri terhadap apa yang telah saya lakukan dengan tujuan untuk terus memperbaiki kekurangan diri saya dan meningkatkan yang sudah baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dan akan terus saya lakukan adalah sebagai berikut. Sebagai bentuk reflektif diri, tentunya saya akan menerima umpan balik, masukan dari peserta didik setelah proses kegiatan pembelajaran, dan umpan balik juga dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Nilai yang keempat yang akan saya terapkan adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam kemajuan suatu lembaga. Untuk itu, sebagai upaya pengembangan kompetensi sosial
Saya akan berupaya untuk membangun kerjasama yang positif bersama peserta didik, kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan peningkatan lembaga pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah sebagai berikut. Nilai-nilai kolaboratif yang akan saya terapkan, yang mana akan membangun kerjasama yang baik, baik bersama peserta didik, kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan peserta didik, pemerhati pendidikan, semua stakeholder yang ada, seperti orang tua, pemerintah, dan juga pihak-pihak lain yang turut ambil bagian dalam proses pengembangan peserta didik. Nilai yang kelima adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi, menemukan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Saya akan mendesain pembelajaran berbasis IT dan memodifikasi alat peraga dengan tujuan menarik minat peserta didik untuk terus belajar. Saya juga terus menemukan strategi model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan yang akan dan terus saya lakukan adalah sebagai berikut. Untuk menerapkan nilai inovatif di sekolah dalam proses pembelajaran, tentunya saya menggunakan model dan strategi serta pembelajaran berbasis IT. Saya menyiapkan video-video pembelajaran dan juga materi-materi dalam bentuk Canva maupun PowerPoint. Selain itu juga, saya memodifikasi alat peraga untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam kegiatan praktik di lapangan. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.